Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik. Suaranya memang kayak gini. Cek 1 2 3. Wahid. Cek 1 2 3. Cek 1 cek 1 2 3. Baik, Masya Allah. Cek 1 2 3. Masya Allah. Nah, jazakallah khairan, Pak. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Awalan, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan, Allah masih melimpahkan nikmat-nikmat yang begitu banyaknya kepada kita yang tidak terhitung, dan tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua nikmat yang perlu kita hati-hati dan juga waspada, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang terkadang manusia terbutakan karenanya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Maka kita gunakan nikmat kesehatan untuk ibadah kepada Allah, dan begitu pula nikmat waktu luang kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling utama dan yang paling afdal yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita, yang kita mengikuti jejak beliau hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhi wa ukhti fillah, alhamdulillah pada sesi ana dahulu kita telah membahas beberapa macam-macam pernikahan yang diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Maka insyaallah taala kita akan menyempurnakan pembahasan tersebut dengan menyebutkan beberapa hal yang belum sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Akan tetapi sebelum kita masuk di sana, yang menjadi poin penting, kita mengetahui apakah pernikahan ini dikatakan halal, ataukah dikatakan haram, ataukah dikatakan batil, ataukah dikatakan fasid. Disitulah kuncinya, kita harus mengetahui rukun-rukun dan syarat sah di dalam pernikahan. Maka kalau antum seandainya tidak tahu rukun-rukun pernikahan, maka sangat disayangkan sulit bagi kita untuk mengetahui hukum daripada pernikahan itu sendiri. Dan ana yakin antum sudah pernah dibahas masalah ini.
tentang rukun-rukun di dalam pernikahan. Ana mau tanya, kalau seandainya sudah, yang paling depan Mas, antum yang pecinya hijau, sebutkan rukun-rukun pernikahan, arkanun nikah. Fadhal. Antum melihat catatan nggak apa-apa kok? Oh, nggak ke bawah. Tapi kayaknya yang bukunya paling tebel kayaknya, yang sampingnya. Fadhal Mas. Apa rukun-rukun nikah? Jangan sampai antum nulis hilang. Apalagi kalau nggak nulis, nah repot lagi kan gitu. Fadhal. Nah, wahid. Niat. Taib. Niat. Terus sebutan aja nggak apa? Sebutan. Yallah. Insyaallah pembahasan masalah rukun nikah itu di majelisnya Ustaz siapa kira-kira? Mahwa setelah muqaddimah, kalau nggak salah Ustaz Rafiul Anwar yang membahas tentang masalah arkanu an-nikah. Mahwa apa? Rukun nikah. Fadhal, ada yang bisa jawab? Antum? Ya, tentunya ada 2 pasangan. Kalau nggak ada, repot nantinya. Kemudian ada ijab, jangan lupa qabulnya juga harus ada. Ya, antum ijab saja nggak dikabulkan, ya sama aja nggak jadi nikah. Kemudian adanya ya, taib, ada ijab, ada qabul. Kemudian mahar. Kemudian apa lagi? Adanya wali. Jangan lupa, wali itu penting buat wanita loh ya. Kalau antum nggak usah pakai wali. Ya, wali. Dan juga ada tambahan lagi, yaitu wasyahidai adil, 2 saksi yang adil, minimalnya itu. Ya. Adapun mahar, ya memang para ulama ada yang khilaf di sana. Walaupun nanti mahar pun boleh di awal, boleh di akhir. Ya. Kemudian apakah perempuan boleh mengatakan nggak usah pakai mahar pun juga nggak masalah kalau seandainya wanitanya mau. Ya. Maka dikatakan para ulama apa? Ya, pertama tadi ada laki-laki ada perempuannya, nggak mungkin laki-laki keduanya nggak boleh, haram. Atau perempuan dua-duanya haram. Ya. Ada mempelainya, laki-laki dan juga perempuan. Kemudian ada namanya ijab wal qabul. Ya, ada ijab, mengatakan saya nikahkan, ya, walinya mengatakan saya nikahkan Anda dengan anak saya binti ya. Binti fulan dengan mas kawin sekian dan sekian. Maka antum jawab qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahril madhkur halan. Sah antum ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Pernikahan yang diharamkan oleh syariat yang ke-7 adalah nikahul kafirah ghaira kitabiyah. Menikahi wanita yang non muslim dan bukan kitabiyah. Ini yang diharamkan di dalam syariat Islam. Ya, Anda ulangi. Pernikahan dengan wanita yang non muslim lagi non kitabiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kitabiyah nanti akan kita bahas. Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabihil karim fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-221. Antum usahakan kalau ana sebutkan ayat, antum tulis biar nanti antum bisa buka lagi. Daripada antum nulis Al-Qur'annya kepanjangan, kasihan. Allah tabaraka wa taala berfirman, وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan janganlah kalian menikahi musyrikat, yaitu wanita-wanita yang musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Al-Imam
Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan musyrikat? Apakah wanita Nasrani juga termasuk musyrikat? Apakah wanita Majusi termasuk musyrikat? Maka Ibnu Abdul Bar mengatakan, ta'wilu jama'atil ulama annahunna wathaniyat al-majusiyat. Yang disebut dengan wanita-wanita musyrik adalah yang mereka yang menyembah berhala dan juga menyembah api. Majusi artinya kelompok yang menyembah api. Di mana? Kalau di zaman dahulu ada di daerah yang namanya Iran, atau sebelum namanya Iran adalah Persia, Furs, yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mereka sebelumnya menyembah api. Ada juga yang menyembah matahari. Baik. Yani al-musyrikati huna, yang dimaksud dengan musyrikat dalam ayat ini. Ini yang disebutkan Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala di dalam ayat yang lainnya menghalalkan wanita-wanita kitabiyah. Firman-Nya apa? Allah tabaraka wa taala yaqulu fi kitabihil karim di dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ayatnya panjang kalau antum mau baca. Dan salah satu yang dihalalkan bagi kalian apa? Al-muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Inilah yang dihalalkan bagi antum. Ya, kalau mau dan kalau dapat kan gitu. Sayangnya yang dapat aja belum mau dikatakan mau kan gitu. Qala ya'ni al-ata'if la man syuhira zinaha. Tapi ada catatan di sana. Walaupun orang-orang kitabiyah, ahli kitab, tapi mereka adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dari perbuatan maksiat dan bukanlah dari golongan mereka yang terang-terangan melakukan perzinaan. Kalau istilah orang-orang barat sekarang adalah kebebasan berekspresi. Akhirnya apa? Zina di sana dan di sini itu hal yang biasa, hal yang wajar. Bahkan anak kemarin pernah membaca berita di daerah Indonesia, ya, di daerah Bandung kalau nggak Jawa Barat intinya. Kalau mau dipersentase ternyata anak-anak SMP itu sudah dikatakan tidak perawan lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Ini sebuah musibah, ya, yang mengatakan bebas berekspresi kalau di orang-orang di luar sana, orang-orang di negara non muslim, ya, yakshifunal aurat, terlihat aurat-auratnya, bahkan di pantai-pantai seperti ikan pepes, ya. Mau nggak mau mereka harus berjemur. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka disinilah para ulama mengatakan boleh nggak kalau seandainya orang itu bertamasya ke negara kafir. Dan dijawab oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak boleh. Hati-hati antum, ya. Yang punya niatan pengen ke Korea dan ke yang lain sebagainya diurungkan dulu. Umroh dulu, haji dulu, baru jangan ke sana, ya. Baik. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Qudamah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah salah satu ulama madhab Hambali. Beliau mengatakan, laisa baina ahli al-ilmi bihamdillah ikhtilafun fi halli harairi nisa'i ahli kitab. Alhamdulillah, ternyata enggak ada khilaf satupun dan yang enggak ada menyelisih satupun bahwa dihalalkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Ya. Wa qal wasairul kuffar ghair ahlil kitab. Dan beliau kemudian mengatakan tidak dikatakan semua non muslim itu ahli kitab. Maka kalau wanita yang mereka selain Nasrani ataupun Yahudi, haram bagi antum untuk menikahi mereka. Ya.
Seperti orang-orang yang menyembah asnam, yaitu patung ataupun ahjar, ya, ahjar itu batu, ya, au syajar, atau yang menyembah pohon, atau bahkan ada yang menyembah hewan, ada, ya. Antum bisa lihat sendiri di internet. Masya Allah. Antum dapat kopi nggak? Nggak dapat ya? Kasihan. Harusnya semuanya ya. Baik. Maka hal ini yang perlu kita perhatikan, ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum, bahwa mar'ah al-kafirah, seorang wanita yang non muslim, ya, atau kafir, antum tidak boleh menikahinya kecuali siapa? Ahlul kitab. Dan itu ada dua, yaitu Yahudi ataupun Nasrani. Mungkin antum akan bertanya-tanya, Ustaz, gimana kalau yang Yahudi dan Nasrani sekarang ini? Ya. Maka akan kita bahas insyaallah taala. Maka dikatakan beliau di sini, wa yadkhulu fi dzalika al-muslimatu idza irtaddat. Maka apabila ada wanita muslimah kemudian dia murtad, fal muslimatu idza irtaddat la yahillu nikahuha, maka haram bagi antum untuk menikahinya. Walaupun dia sudah masuk ke dalam agama ahli kitab. Karena kalau kita mau merujuk ke kitab-kitab fikih, hukuman bagi orang yang murtad daripada ajaran agama Islam apa? Ada yang tahu? Al-qatl, penggal lehernya, ya. Itu bagi mereka yang murtad daripada ajaran agama Islam. Loh, kok agama Islam itu kejam sekali? Kata siapa yang kejam? Antum yang kejam. Kenapa? Antum sudah diberikan nikmat tapi maksiat, kan gitu. Wahuna, maka bagaimana ketika ada timbul sebuah permasalahan, pertanyaan, apakah seorang muslimah allati la tusalli, tapi dia tidak mau melakukan sholat takasulan karena malas-malasan, boleh nggak antum nikahi? Boleh nggak? Karena ada sebuah firman sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang yang non muslim adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka para ulama di sini menjelaskan, apakah kafir di sini dikatakan kafir keluar daripada ajaran Islam, ataukah kafir hanya dikatakan sebagai dosa yang sangat besar. Maka beliau mengatakan di sini, membahas di sini, ada khilaf di antara para ulama. Para ulama ada yang mengatakan innaha kafiratun qad kharajat min millatil Islam, ada yang ekstrim, maka dia telah keluar daripada ajaran agama Islam. Ini pendapatnya orang-orang Zahiriyah, ya, Al-Imam Al-Zahiri atau Dawud Al-Zahiri, salah satu ulamanya. Mereka mengatakan demikian. Ya, Zahiri itu orang-orang yang tekstual, yang hanya melihat konteks, tidak melihat kandungan daripada hadis tersebut. Kemudian ada pula yang mengatakan tidak keluar daripada ajaran agama Islam, akan tetapi orang tersebut berada pada khatarin azim, bahaya yang sangat besar. Artinya apa? Melakukan dosa yang sangat besar. Wa kadzalika ar-rajul, dan begitu pula kalau laki-laki gimana? Sama juga kasusnya. Laki-laki yang meninggalkan sholat, maka hati-hati juga. Ya. Dan disinilah kabar gembira bagi seorang wanita yang menjaga sholatnya. Apa yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha wa qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, harus ke masjid? Enggak. Bahkan sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah. Ya. Enak enggak? Enak. Dapat libur? Dapat libur. Kalau tanggal merah, ya. Wa shamat syahraha, dan menjaga puasa Ramadannya. Artinya apa?
Bukan kelihatan puasa tapi nanti kalau di kamar makan, bukan. Ya, tapi benar-benar menjaga puasa Ramadannya, bukan puasa sunnahnya. Dan tadi pun juga bukan sholat sunnah, bukan. Cukup menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram, dari perbuatan zina, dan kemudian taat kepada suaminya. Kalau nggak punya suami, Ustaz, gimana, Ustaz? Kalau belum berkeluarga, taat sama kedua orang tuanya. Qila celaha, maka akan dikatakan kepada wanita tadi, udkhuli, masuklah engkau min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang kamu inginkan. Pintu surga itu ada banyak. Ada pintu orang yang suka puasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Subhanallah. Pintu orang yang suka sholat, pintu orang yang suka sedekah, pintu orang jihad fi sabilillah. Terserah anti mau masuk kemanapun silahkan. Ya. Yang laki-laki gimana? Nggak usah iri, antum banyak pahalanya yang lain-lainnya. Ya. Taib. Maka bagaimana pendapat yang rajih? Beliau katakan di sini bahwa seorang muslim yang menjaga sholatnya hendaknya tidak menikahi dengan wanita yang meninggalkan sholat. Dan begitu pula sebaliknya. Tidak dikatakan di sini mereka kafir, tidak. Akan tetapi mereka adalah pelaku dosa-dosa yang besar. Sholat saja ditinggalkan, bagaimana dengan antum? Antum nanti juga akan ditinggalkan. Ya. Maka hati-hati dalam masalah hal ini. Baik, lantas permasalahan yang berikutnya yaitu an-na'u at-tamin, macam yang ke-8 dari pernikahan yang diharamkan di dalam syariat Islam adalah nikahu ghairi muslim lil muslimah ayyan kana dinuh. Seorang wanita muslimah yang menikahi laki-laki yang non muslim, mau itu ahli kitab ataupun bukan ahli kitab. Ya. Tapi kalau laki-laki dapat rukhsah, keringanan, ahli kitab boleh. Oh iya, ana hampir lupa. Bagaimana kalau seandainya ahli kitabnya tadi yang meyakini bahwa Trinitas, meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, maka dalam hal ini para ulama mengatakan antum tidak boleh menikahi mereka. Kenapa? Karena akidah mereka, orang tersebut sudah menyalahi akidah mereka sendiri. Tapi kalau seandainya ahli kitab tadi meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Nabiullah walaupun dia dalam keadaan Nasrani, halal bagi antum. Sulit, iya sulit nyarinya. Antum ada muslimah, ngapain cari yang Nasraniyah? Kan gitu. Ya. Kemudian wa hadza nikahu haramun batilun bil ijma'. Ijma' para ulama mengatakan wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki non muslim. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu." Kebalikannya tadi. Kalau tadi mengatakan enggak boleh kita menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Begitu pula sekarang. Kalian wahai para wanita tidak boleh menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wa qala subhanahu fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna illa al-kuffar lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Dikatakan di sini apabila kalian mengetahui bahwa mereka itu adalah wanita-wanita yang mukmin. Ini menceritakan ketika awal pertama kali hijrah, orang-orang wanita muhajirin hijrah ke Madinah. Gak usah kalau kalian mengetahui mereka itu pengen masuk ke dalam Islam, maka lihatlah ketika ingin hijrah, lihatlah apakah mereka sungguh-sungguh iman atau tidak.
Kalau seandainya kalian mengetahui bahwa mereka beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang masih dalam keadaan kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum, karena mereka itu tidak halal bagi suami-suami mereka. Dan begitu pula suaminya yang non muslim yang masih dalam keadaan musyrik gak halal bagi wanita-wanita yang muslimah. Masya Allah. Maka ini adalah nas yang sangat jelas, yang sangat wadih, mengharamkan wanita muslimah untuk menikahi laki-laki yang non muslim. Tapi sungguh aneh, ada nggak di negara kita yang demikian? Ada. Wanita bahkan di tetangga saya, walaupun agak jauh, itu pun ada. Wanitanya muslim tapi laki-lakinya non muslim, wal iyadzu billah. Kemudian nikah yang ke-9 adalah an-nikahu binniyatit talaq. Nikah dengan niatan ingin mentalak istrinya. Loh kok bisa, Zat? Kok nikah kok pengen talak? Nah, ada nggak? Ada kasusnya, ya. Apa yang dimaksud dengan niat binikahit talaq? Tentunya seseorang laki-laki sebelum menikah dia sudah berazam, berkeinginan kuat, nanti kalau sudah saya nikahi, siap-siap tak talak kamu. Bisa jadi dalam beberapa hal. Pertama, karena dia tidak suka dengan istrinya, wanita tadi, dan ingin mencampakkan. Kenapa? Karena rata-rata wanita yang sudah dinikahi jarang orang ingin melihat kepada dia. Bahkan pandangan orang pun akan berbeda, tidak seperti sebelum menikah. Maka ini sebagai idrar, sebagai bentuk dharar, memberikan bahaya kepada wanita tadi. Kemudian kalaupun seandainya dia suka pun hanya ingin merasakan bagaimana kenikmatan duniawi, kemudian dia hilangkan begitu saja. Wal iyadzu billah. Sama juga seperti idrar. Ya. Atau orang yang niatan seperti hampir sama seperti nikah mut'ah. Kalau kemarin kita sudah membahas nikah mut'ah, apa itu nikah mut'ah? Seseorang menikah hanya berwaktu, jangka waktu. Maka apa bedanya seorang menikah dengan niatan ingin mentalak? Ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama apa? Di dalamnya terdapat idrar. Ya, dalilnya jelas, la darara wala dirar. Jangan kalian memberikan bahaya kepada orang lain. La darara wala dirar. Kemudian di dalamnya juga seperti apa? Syabahan bil mut'ah, hampir sama seperti mut'ah. Ya. Dan nikah mut'ah hukumnya apa kemarin? Haram juga. Kemudian apa? Li'annahu dzari'atun litasahul fil a'rad. Karena hal ini yang paling mudah untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Padahal Islam mewajibkan kita untuk menjaga kehormatan orang lain. Antum kalau bahas namanya ada ad-dzurriyat al-khams. 5 pokok yang dijaga oleh syariat. Yang pertama din, agama. Ini yang paling utama. Ya, kemudian nanti ada menjaga jiwa, nggak boleh adanya pembunuhan, dengan menjaga kehormatan. Ya, kemudian juga an-nasl, nasl, keturunan pun juga dijaga oleh syariat. Maka diharamkannya adanya zina. Kemudian hifdzul mal, syariat itu menjaga harta seseorang, maka nggak boleh adanya pencurian, begal dan lain sebagainya. Dan semuanya syariat Islam ini kalau kita mau melihat kembali ke 5 hal ini. Semuanya kembali kepada 5 hal ini. Jual beli nggak boleh curang, termasuk hifdzul mal, syariat menjaga harta. Semuanya maslahatnya kembali kepada 5 hal ini. Taib. Kemudian juga di sana terdapat al-ghish, curang, ya. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang itu melakukan ghish, ya, ketika ingin menikah kemudian merasakan enaknya saja,
kemudian habis itu meninggalkan begitu saja. Ya, maka ini termasuk bentuk kecurangan terhadap wanita tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra ala subratit ta'am. Ya, Rasulullah SAW pernah suatu ketika berjalan di pasar, kemudian ada tumpukan apa? Kurma. Yang atasnya kelihatan bagus, kemudian yang bawah Rasulullah SAW coba mencelupkan tangan beliau ke dalam. Ternyata tatkala diangkat basah semuanya tangannya. Ya, padahal yang di atas kering kelihatan bagus. Ya, langsung akhirnya Rasulullah SAW, kenapa bisa demikian? Baru penjual tadi mengatakan, ya Rasulullah qad asabathul matar, kehujanan tadi kurmanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya sudah, taruh atas. Man ghasya falaysa minna. Orang yang apa? Ghish, curang, bukan termasuk dari golongan kami. Baik, di sini jelas ya bahwa nikah biniyatit thalaq hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Kemudian kita lanjutkan. Loh Ustaz, bagaimana kita tahu orang tersebut niatnya ingin mentalak? Nah, maka sebenarnya kita tidak bisa menghukumi orang tersebut secara zahir. Tapi kembalinya kepada orang itu sendiri. Ya, maka disinilah pentingnya seorang belajar fikih. Tahu tentang masalah fikih agar dia mampu, oh ternyata perbuatanku ini adalah perbuatan yang haram. Maka kalau dia paham ini perbuatan yang haram tetap dia lakukan, maka bagaimana nikahnya? Nikahnya tidak sah dan dia telah melakukan perzinaan wal iyadzu billah. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian pernikahan yang dilarang di dalam syariat Islam adalah nikahu al-misyar. Apa itu nikahul misyar? Wa huwa nikahul ladzi tatanazala fihi al-mar'ah an haqqiha fil mabiti wa nahwi, yaitu pernikahan dengan menggugurkan hak-hak istri. Itu disebut dengan nikahu al-misyar. Artinya apa? Contohnya seperti ini. Seorang menikahi wanita tadi dengan mengatakan, kamu saya nikahi tapi saya tidak akan tidur di tempatmu dalam di malam hari, atau aku tidak akan mendatangimu kecuali 1 hari di dalam 1 bulan, atau kamu tidak akan saya berikan nafkah. Contohnya seperti itu. Karena ini semuanya kembali kepada hak siapa? Hak istri tadi, wanita tadi. Maka dikatakan di sini walahu suratan, ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, ayyakuna nikahu syar'iyyan, bahwa nikahnya itu sesuai dengan nikah syar'i, yaitu ada saksinya, ada ijab qabul, ada mahar, ada wali, semuanya ada. Itu yang disebut dengan nikah syar'i. Akan tetapi ada tambahan di sana, wazada bihi ma yuradu minan nikah. Akan tetapi orang tersebut memang menginginkan nikah dengan wanita tadi, ingin istimrar terus, artinya memang dia adalah istri bagi dia. Ya. Kemudian ingin tanasul. Apa tanasul? Mendapatkan keturunan dari wanita tadi. Ya. Akan tetapi laki-laki tadi tidak mampu untuk menunaikan atau memberikan hak kepada istrinya. Maka contohnya ketika saya tidak bisa mendatangimu pada waktu siang hari atau pada waktu malam hari, bisanya siang. Karena ada suatu maslahat di sana, ada sebab, ada uzur, akhirnya tidak mampu untuk mendatangi di malam hari, mampunya di siang hari. Maka beliau katakan di sini wa hadzal nikahu jaiz, model yang seperti ini diperbolehkan karena ada maslahat di sana. Ya. Akan tetapi kalau yang kedua, niatnya dia itu ya tidak ingin mendapatkan keturunan dari dia, tidak ingin istimrar, tapi hanya ingin
mendapatkan kenikmatan duniawi saja, menuruti syahwatnya dia. Kalau sudah selesai, kalau sudah bosan ya sudah ditinggalkan. Maka model yang kedua ini adalah nikah yang haram, disebut dengan nikahu al-misyar. Kenapa? Karena hak-hak istri tidak didapatkan sama sekali. Ya. Pernah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya oleh seseorang yang disebutkan di sini sebagai Ibnu Hani. Pernah mengatakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Al-Imam Ahmad, ar-rajulu yakunu fis suq. Ada laki-laki yang berada di pasar, akan tetapi jarak pasar dengan rumahnya dia itu jauh. Kalau orang zaman dahulu wajar lah, mereka pakainya kalau nggak kuda, keledai, kalau nggak jalan kaki, ya, atau onta. Perjalanannya mungkin sampai semalaman. Ya. Antara rumah dan pasar dia ternyata jaraknya sangat jauh. Akhirnya orang tadi mengatakan, ya sudah, saya pengen nikah di sini. Ketika siang hari aku makan di rumah dia, dan ketika aku pulang malam hari maka aku mendapatkan juga istriku. Artinya punya dua istri. Istri yang pertama hanya digunakan ketika siang hari, istri yang aslinya barulah ketika beliau pulang ke rumah orang tersebut. Maka akhirnya Imam Ahmad heran, ishhada, apa maksudnya ini? Ya. Waqal hada syani'un jiddan. Ini adalah perbuatan yang syani', itu artinya buruk sekali. Syani' jiddan. Ya, hanya ingin mendapatkan kenikmatan, ya, syahwat dia tanpa memikirkan hak-hak dari wanita tadi. Ya, maka kalau menurut mazhab Hambali, dalam hal ini al-misyar tidak diperbolehkan, artinya nikahnya adalah nikah yang batil, yang haram. Kemudian kita masuk kepada nikah yang ke al-hadi asyar, yang ke 11, yaitu an-nikahu al-urfi. Apa itu an-nikahu al-urfi? Beliau katakan di sini, lahu aidan suratan. Ada dua bentuk di dalam pernikahan ini. As-surah al-ula, bentuk yang pertama adalah aqdun syar'iyyun mustakmilus syuruti wal arkan, ghairu annahu la yuthiqu rasmiyan. Beliau katakan bentuk yang pertama adalah seorang menikah dengan ada syarat-syarat, semuanya sudah ada. Dari rukun-rukun nikah dan juga syarat-syarat nikah. Cuma satu yang tidak ada, yaitu apa? Ditulis secara resmi. Itu nggak ada. Ya. Artinya kalau di zaman kita seperti apa? Nikah apa? Nikah siri. Ya, nikah siri. Karena apa? Tidak ditulis dari KUA resmi. Ya. Bentuk yang kedua, maka bentuk yang pertama dikatakan oleh beliau bahwa akad ini dikatakan akadun jaizun sahihun. Akad yang benar, dan nikahnya pun juga benar. Akan tetapi beliau katakan walakin fa'iluhu ya'tham. Orang yang melakukan tersebut mendapatkan dosa. Dosanya apa? Dosanya bukan dosa di pernikahan, bukan, tapi dosanya adalah karena tidak mengikuti instruksi dari pemerintah. Pemerintah adalah waliul amr, dan kita taat kepada waliul amr, hukumnya apa? Wajib. Tapi wallahu a'lam, kalau ini di Arab Saudi. Tapi kalau kita di sini ada istilahnya, ketika seorang nikah siri boleh, dan nanti ketika ingin mendapatkan kartu bukan kakak, buku nikah, harus sidang di pengadilan. Ya. Itu yang yang anak ketahui ketika praktek di pengadilan dulu. Ya. Jadi ketika seorang nikah secara siri, kemudian ketika dia ingin mendapatkan kartu nikah,
maka harus nanti menuju ke pengadilan agama tentunya, mendatangkan saksi-saksi, dan barulah pengadilan akan menetapkan bahwa mereka telah melakukan pernikahan yang diresmikan oleh negara. Seperti itu modelnya. Bayar, iyalah bayar ya. Maka kemudian beliau di sini mengatakan as-surah ats-tsaniyah, bentuk yang kedua dari nikahul urfi adalah aqdun baina rajulin wa imra'ah la yastakmilu arkanan nikahi wa syurutin nikah. Pernikahan antara dua laki-laki akan tetapi syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak sempurna. Maka kasus ini beliau katakan ya adalah pernikahan yang haram batilun bil ijma'. Pernikahan akad yang batil yang disepakati seluruh para ulama. Ya, dan hal ini ya tentang masalah nikah sir akan beliau perjelas secara rinci. Yang dimaksud dengan nikah sir adalah nikah yang tidak diiklankan, tidak diworo-woro. Ya, beda loh ya. Arti nikah sirri di sini dengan nikah siri yang ada di masyarakat kita. Masyarakat kita ada yang melakukan nikah siri tapi ada dikabarkan kepada masyarakat sekitarnya. Dan inilah yang dilakukan di zaman dahulu sebelum adanya pencatatan pernikahan. Ini di zaman dahulu. Ya. Maka kalau yang dimaksud di sini adalah nikah yang diam-diam, tidak diiklankan, bahkan walaupun mendatangkan dua saksinya mengatakan, sampean diem, jangan ngasih tahu orang-orang kalau saya melakukan nikah dengan wanita tersebut. Ini yang dimaksud dengan nikah siri di sini. Ya, bukan nikah yang kalau nikah siri yang Anda lihat di beberapa masyarakat tetap diumumkan, hanya saja belum dicatat oleh KUA. Kapan terjadinya? Biasanya kalau di daerah Jawa Timur sana terjadinya adalah ketika ada anak kiai pengen dinikahkan dengan tolibahnya lah ya, santriwatinya. Karena mungkin kiainya suka dengan santriwati tersebut, hanya dinikahkan dengan anaknya. Biasanya jarang ada yang resmi, biasanya melakukan siri dulu, nikah siri, baru nanti dinikahkan secara resmi. Ya. Kalau istilah Indonesia pun juga ada tajdidun nikah, akadnya diperbarui, nanti biar jadi resmi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dalam hal ini dikatakan ada beberapa bentuk. Yang pertama as-surah al-ula, ada walinya. Tidak ada walinya, tidak ada saksinya, dan tidak diiklankan. Maka hukumnya gimana? Hukumnya gimana? Haram. Kenapa? Gak ada wali, gak ada saksi. Iklan di sini ya ada sebagian para ulama mengharuskan adanya iklan. Ada yang mengatakan tidak harus adanya iklan. Arti iklan itu apa? Mengumumkan. Ya. Maka di sini jelas-jelas hal ini tidak diperbolehkan, hukumnya adalah haram. Kemudian bentuk yang kedua, ayyakuna biwaliyin wa syuhudin min ghairi i'lan. Ada wali, ada saksi tapi tidak diumumkan. Bahkan yang saksinya disuruh untuk diem, nggak boleh untuk mengabarkan ke siapapun. Maka dikatakan di sini nikahnya tetap dikatakan nikah yang sahih, akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Dan menurut madhab Malikiyah tidak sah. Kenapa? Karena dalam madhab Malikiyah mengharuskan pernikahan itu untuk dikabarkan. Ya. Masya Allah. Baik. Kemudian bentuk yang ketiga, ada dua saksi tapi tidak ada wali. Ada dua saksi tapi tidak ada wali. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa nikahnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu rukun daripada nikah apa?
La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Harus ada wali. Ya. Kemudian yang terakhir, bentuk yang terakhir adalah ayyakuna biwaliyin. Ada wali tapi nggak ada saksi. Bagaimana hukumnya? Hah? Bagaimana hukumnya ini? Boleh nggak? Beliau katakan, wahidu sa'iri minal imarat ila baladin ba'id, ayyakuna biwaliyin min ghairi syuhudin, walakin, beliau kasih tambahan, akan tetapi diumumkan kepada seluruh masyarakat. Dan di tempat yang lainnya tidak diumumkan. Artinya di tempat yang lainnya boleh, tapi di tempat yang lainnya jangan diumumkan. Harus dijaga rahasianya. Boleh nggak? Nah, sebenarnya hakikat dari dua syahadat, dua syahidain adalah bentuk pengiklanan. Adanya disebutkan di dalam hadis tadi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl, adalah dua saksi tadi sebagai perwakilan dari masyarakat bahwa orang tadi sudah menikah. Biar tidak ada fitnah di kalangan masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada khilaf di dalam hal ini, tapi pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam, di nikah tersebut adalah nikahun jaizun sahihun, nikah yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis atau langsung. Oh iya, udah dikasih tahu waktunya sudah habis. Nggak ada pertanyaan habis ini saya. Oh ada. Ustaz, gimana kalau hamil di luar nikah dan terus orang tua yang cewek tidak merestui kalau nikah sama cowok tersebut? Ya sudah, nggak merestui ngapain antum nikah sama cewek tersebut? Ya. Ingat, pernikahan di luar nikah bukan berarti mengharuskan laki-laki tersebut harus menikahi wanita tadi, tidak. Ya. Kalau seandainya laki-laki nggak bersedia, sudah, ngapain antum harus maksa? Nggak usah. Tapi naudzubillah, semoga hal ini tidak terjadi pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan syarat-syarat ketika wanita yang menikah di luar nikah, hamil di luar nikah, harus digugurkan bukan, tapi dikeluarkan dulu janinnya. Artinya sudah istilahnya? Melahirkan. Astagfirullah, melahirkan aja sulitnya. Ya, bukan digugurkan tapi harus dilahirkan terlebih dahulu. Boleh nggak ketika nikah dalam keadaan hamil? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh dia menikah dengan laki-laki yang menzinai dia, akan tapi kalau dengan orang yang lain tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ya. Ketika ada laki-laki, contohnya antum, kok kasihan ya, hamil di luar nikah, antum ingin jadi pahlawan, nggak boleh, haram. Ya. Bahkan ketika seandainya sudah melahirkan, nasabnya ke siapa? Ke ibunya. Ini yang jadi masalah, wal'iyadzubillah. Karena perzinaan akhirnya nasab dari anak tadi harus ke orang tua, harus ke ibunya, bukan ke bapaknya. Nggak boleh, haram, nggak boleh ke bapaknya. Kenapa? Karena dia secara hukum syar'i, hukum fikih, bukan dari anak laki-laki tadi yang menzinai dia tadi. Tapi walaupun secara biologis DNA iya sama, akan tapi secara hukum syar'i anak tersebut bukanlah anak dari laki-laki yang menzinai tadi. Nasabnya nggak boleh dinasabkan kepada dia. Bahkan mau jadi wali pun nggak boleh. Wali wanita tadi nggak boleh. Loh Ustaz, berarti boleh dong menikahi anaknya? Nggak boleh juga. Ya. Artinya ini adalah sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang demikian. Wal'iyadzubillah. Maafis soal, nggak ada pertanyaan lagi? Fadal. Oh lagi nulis ya. Anak tak minum dulu ya.
Bismillah. Insya Allah tinggal bulan ini ya selesai ya daurahnya. Alhamdulillah siap nikah insya Allah. Ya. Pak Syafi'i insya Allah punya daftar banyak, silahkan antum tanya ke beliau. Ya. Fadal, mungkin yang di balik tabir ada pertanyaan atau yang fulan, fadal. Mau langsung tanya nggak apa-apa? Baik, Masya Allah. Nah, luar biasa. Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabihil karim, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kalau seandainya yang sudah menikahi non muslim atau ahli kitab wanita kitabiyah, apakah wajib berusaha untuk mengislamkannya? Iya, antum punya kewajiban untuk berdakwah dengan dia. Bahkan antum pun nggak menikahi, tentunya wanita kitabiyah ya, bukan non muslim laki-laki ya. Antum pun wajib untuk mendakwahi mereka. Belum menikah loh padahal. Ya. Wajib nggak? Wajib. Kita mendakwahi saudara kita satu bangsa untuk masuk ke dalam ajaran Islam, harus kita mendakwahi mereka. Ya. Kenapa? Mengajak mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika antum memang sayang kepada mereka, maka antum akan mengatakan, ayolah kita sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana terlebih lagi seorang suami kepada istrinya? Ya, wajib lagi untuk berusaha mendakwahi mereka. Apakah harus dipaksa? Enggak boleh. Ingat, maksa enggak boleh, tapi mendakwahi boleh. Harus mendakwahi. Tapi memaksa tidak boleh. La iqraha fid din, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Ya. Ketika mereka mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Ini yang harus antum dicatat, bahwa kita itu hanya diberikan kewajiban untuk menyampaikan. Adapun perkara apakah orang tersebut mau berubah atau tidak adalah perkara mereka. Ya, adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kewajiban kita apa? Dakwah. Adapun hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam ayatnya, wa ma rasul illal balagh, dan tidaklah bagi seorang rasul kecuali menyampaikan. Perkaranya apakah diterima atau tidak? Perkaranya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya udah ngerasa pengen banget menikah, masya Allah. Gak apa mas, saya juga pengen banget ya. Karena takut dan ingin menghindari dosa zina. Sahih, betul. Kita nikah ya, selain daripada kita ibadah adalah menjaga diri kita dari perbuatan zina. Dan berkali-kali saya rasa istikharah tentang keinginan saya tambah keinginan saya ini saya tambah yakin, masya Allah. Nah, istikharah, berdoa kepada Allah, ya insya Allah Allah akan memberikan. Ketika memang itu adalah jalan antum, insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi di sisi yang lain, finansial saya belum siap, tapi saya yakin sama Allah menambahkan rezeki saya ketika saya memberikan diri untuk menikah. Nah, yang saya tanyakan, apakah saya harus tetap yakin dengan keyakinan saya untuk menikah atau mempersiapkan finansial dulu? Minta sarannya. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallah fi. Ahifillah azani Allah wa iyyakum. Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabihil karim. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam ayatnya apa? Yughnikumullahu min
yakunu fuqara yughnikumullahu min fadlih. Kalau seandainya kalian itu miskin, fakir, Allah yang akan memberikan harta kepada kalian. Kata miskin itu sebenarnya ada tanda kutipnya. Sebelum kita lahir, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menentukan rezeki antum sekian, harta antum sekian, umur antum sekian, sa'idun aw sa'id, antum bahagia ataupun enggak, antum matinya kapan sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala tuliskan. Maka lantas kenapa antum takut kepada hal tersebut? Ya. Dan yakinlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum, nah ini yang jadi permasalahan. Terkadang tidak hanya sekedar finansial saja, akhifillah. Ada yang mengatakan, oh karena belum selesai kuliahnya. Bahkan ada yang mengatakan sampai kapanpun antum akan merasa tidak mampu. Kenapa? Antum ketika ingin berusaha untuk mengumpulkan harta, antum akan mengatakan, oh kayaknya belum siap, oh kayaknya perlu banyak lagi. Antum hitung-hitung lagi, Masya Allah kalau seandainya maharnya 30 juta, belum nyampe ini 30 juta, 2 tahun lagi kayaknya. Atau nanti ketika sudah 2 tahun, Masya Allah, kok ternyata ada permintaan yang lainnya, untuk walimahannya nanti berapa, untuk ngasih orang tuanya berapa, untuk yang lain sebagainya berapa. Akhirnya apa? Antum tidak menjadi nikah, menyempurnakan separuh agama antum. Ya. Ketika antum meyakini bahwa Allahu Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, Allah sudah mengatur rezeki kita, bahkan kita tidak akan mati kecuali Allah sudah menyempurnakan seluruh rezeki kita. Lantas kenapa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ingat, kita nih nggak akan mati kecuali rezeki kita sudah Allah berikan semuanya. Kalau antum mati berarti rezeki antum sudah selesai. Lantas untuk apa kita takut kepada Allah? Dan banyak mas ceritanya, orang yang dari nol, sama-sama dari nol, Allah memberikan kekayaan kepada mereka berdua. Banyak kasus seperti itu. Cuma apakah kita mau change your life? Mau nggak merubah hidupmu? Kalau kita mau, insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan merubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika kita ingin berusaha, ingin akhdul asbab, bertawakal kepada Allah, doa kepada Allah, Allah akan memudahkan itu semuanya. Dan satu lagi, ketika antum walaupun tidak punya segi finansial, mungkin bisa dikatakan hartanya mungkin dalam keadaan masih sedikit, ya. Tapi niat antum ketika lillah, bukan lil mal atau li dunia, insya Allah Allah akan memudahkan antum di dalam beribadah kepada Allah. Nggak usah khawatir. Dan ingat, harta itu nggak hanya sekedar fulus. Banyak hartanya tapi banyak sakitnya, ya namanya ya. Kesehatan itu juga harta. Semuanya itu adalah harta. Yang kita miliki harta. Maka kalau seandainya kok katanya nggak berharga, nilainya nggak terhingga, betul. Unlimited, nggak bisa diberikan harga. Jadi insya Allah antum coba sekali lagi berdoa kepada Allah ketika hati antum yakin, Bismillah, berjalanlah di atas kalimat Bismillah, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya biidnillahi azza wa jal. Baik, maaf soal, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai bab ini. Dan alhamdulillah untuk sesi ana, alhamdulillah sudah menyelesaikan di majelis yang satu dan majelis yang kedua dari kitab Fiqhun Nikah wal Ishrah Baina Zawjain yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ibn Salim bin Salimillah Ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافع والعمل الصالح وأن يرزقنا تقوى وخوفة لله سبحانه وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يبعدنا الأخلاق السيئة آمين يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك آمين يا رب العالمين اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت نكتفي بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.